Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rafif dari kelompok 6 dengan NIM 13210033 dari kelas 13.3.13.3A.01 program studi teknologi komputer. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tugas UAS dari statistika kelompok 6, yaitu yang berjudul analisa data berkala dengan metode semi average. Di sini nama anggotanya ada saya sendiri, Muhammad Rafif, lalu ada Agung Redi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Raditya Arif dengan NIK 1321002. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najwa Gisna Hamro, NIM 1321101117. Perkenalkan, nama saya Safira Oktaviani, NIM saya 1322101004. Latar belakang. Dari suatu analisa data berkala akan dapat diketahui pola perkembangan suatu peristiwa mengikuti suatu pola yang teratur. Maka berdasarkan pola perkembangan tersebut akan dapat diramalkan peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Di dunia bisnis, data berkala digunakan sebagai bahan acuan pembuatan keputusan sekarang untuk proyeksi maupun untuk perencanaan masa depan. Analisa data berkala terdapat banyak metode. Salah satunya adalah metode semi average. Maksud dan tujuan: 1. Mampu menganalisis data berkala dengan baik dan benar. 2. Agar mahasiswa mampu memahami data berkala dengan metode semi average. 3. Mampu mengerjakan soal-soal tentang metode semi average. Pengertian analisa data berkala. Analisa data berkala adalah analisa yang menerangkan dan mengukur berbagai perubahan atau perkembangan data selama 1 tahun periode. Analisa data berkala memungkinkan kita untuk mengetahui perkembangan suatu atau beberapa kejadian serta beberapa hubungan atau pengaruhnya terhadap kejadian lainnya. Pola masa lalu ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan forecasting peramal di masa yang akan datang. Komponen analisa data berkala: gerakan tren jangka panjang, variasi random atau residu, variasi musim, variasi siklis. Pengertian analisis tren. Analisis tren adalah suatu gerakan atau kecenderungan naik atau turun dalam jangka panjang yang diperoleh dari rata-rata perubahan dari waktu ke waktu. Persamaan tren. Persamaan tren adalah sebagai berikut: Y1 sama dengan A ditambah BX. Keterangan Y1 adalah data berkala atau time series sama dengan taksiran nilai tren. A adalah nilai tren pada tahun dasar. B adalah rata-rata pertumbuhan dari nilai tren setiap tahun. X variabel waktu, hari, minggu, bulan, atau tahun. Pengertian metode semi average. Metode setengah rata-rata atau yang lebih dikenal dengan semi average method merupakan metode peramalan yang bersifat objektif untuk memberikan sebuah data prediksi dengan mengkalkulasi tren yang terjadi. Rumus metode semi average persamaannya adalah sebagai berikut: B sama dengan Y1 dikurang Y2 per N. Keterangan B sama dengan rata-rata pertumbuhan nilai tren tiap tahun. Y sama dengan rata-rata kelompok pertama, Y2 sama dengan rata-rata kelompok kedua, N sama dengan jumlah data tiap kelompok. Jika kasus jumlah data yang ganjil, maka cara perhitungannya dengan ketentuan sebagai berikut. Jumlah deret berkala dikelompokkan menjadi 2 bagian yang sama dengan cara memasukkan periode tahun serta nilai deret berkala tertengah ke dalam tiap kelompok. Berikut rumusnya: B sama dengan Y1 kurang Y2 per atau dibagi N kurang 1
2. Jumlah deret berkala dikelompokkan menjadi dua bagian yang sama dengan cara menghilangkan periode tahun serta nilai deret berkala tertengah. Berikut rumusnya. B sama dengan Y1 kurang Y2 bagi atau per N plus 1. Berikut data tabel ganjil kelompok ganjil tahunnya dari 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. Sedangkan kayak gratisnya ada 4.707, 5.433, 798, 2.173, 1.952, 3.264, 11.078, 12.915, 10.021. Kelompok 1 semi total sama dengan 4.707 ditambah 5.453 ditambah 7.908 ditambah 2.173 ditambah 1.952 sama dengan 15.083. Semi average sama dengan 15.083 per 5 sama dengan 3.017. Kelompok 2 semi total sama dengan 1.952 ditambah 3.264 ditambah 11.078 ditambah 12.915 ditambah 10.021 sama dengan 39.230. Semi average sama dengan 39.230 per 5 sama dengan 78.406. Berikut tabel datanya. Lalu dimasukkan ke rumus seperti di bawah. B sama dengan Y2 dikurang Y1 per N dikurang 1 sama dengan 78.406 dikurang 3.017 per 5 kurang 1 sama dengan 48.209 per 4 sama dengan 12.007,4. Rumus tren awal tahun. Y1 sama dengan A ditambah BX kelompok 1 Y1 3.017 ditambah 12.074,4X 2012 sama dengan 3.017 ditambah 12.007,4 kurang 2 sama dengan 6.001,9. 2013 sama dengan 3.017 ditambah 12.007,4 kurang 1 sama dengan 18.009,25 sama dengan 18.009,25. Kelompok 2 Y1 sama dengan 78.406 ditambah 12.007,4X 2016 78.400 ditambah 12.007,4 2 sama dengan 10.260,7. 2017 sama dengan 78.406 ditambah 12.007,43 sama dengan 11.468,05. Di
sini kita bisa melihat tabel daftar produksi minyak bumi dari tahun 2001 sampai dengan 2012 dengan produksi 000 barel. Di tahun 2021 480.116,10 hingga tahun 2012 sampai dengan 414.665,90. Dan di sini kita bisa melihat tabel produksi minyak dari tahun 2001 hingga 2012 dan dikelompokkan menjadi kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 1 dari tahun 2001 hingga tahun 2006 dengan semi total 2.411.248,40 dan semi average-nya 401.874,73. Dan kelompok 2 dari tahun 2007 hingga tahun 2012 dengan semi total 2.444.382,90 dan semi average-nya 407.397,15. Dan awal tahunnya tahun 2021 39.7272,7194 dan hingga tahun akhirnya tahun 2012-nya dengan total 423043,9972. Next. Kelompok 1 semi total sama dengan 480.116,10 ditambah 397.308,50 ditambah 383.7000 ditambah 404.992,90 ditambah 387.653,50 ditambah 357.477,40 sama dengan 2.411.248,40. Semi average sama dengan 2.411.248,40 per 6 sama dengan 401.874,73. Kelompok 2 semi total sama dengan 498,548,00 ditambah 360.718,70 ditambah 446.313,00 ditambah 374,888,00 ditambah 349.249,30 ditambah 414.665,90 sama dengan 2.444.382,90. Semi average sama dengan 2.444.382,90 per 6. B sama dengan Y2 dikurang Y1 per N. Hasilnya 407.397,15 dikurang 401.874,73 per 6. Hasilnya 5.522,42 per 6 sama dengan 920,402,7778. Next. Rumus tren awal tahun Y sama dengan A ditambah BX. Kelompok 1 Y sama dengan 401.874,73 ditambah 920,402,777,8 dalam kurung X. 2001 sama dengan 401.874,73 ditambah 920,402,777,8
dalam kurung minus 5 sama dengan 397.702,7194. 2002 sama dengan 401.874,73 ditambah 920,402 7.778 dalam kurung minus 3 hasilnya 399.113,525. 2003 401.874,73 ditambah 920,402 7.778 dalam kurung minus 1 sama dengan 400.954,3.306. 2004 sama dengan 401.874,73 ditambah 920,402 7.778 dalam kurung 1 sama dengan 404.635,9417. 2006 sama dengan 401.874,73 ditambah 920,402 7.778 dalam kurung 5 sama dengan 464.76,7472. Untuk kelompok B, Y sama dengan 407.3975,15 ditambah 920,402 7.778 dalam kurung X. 2007 sama dengan 407.397,15 ditambah 920,402 7.778 dalam kurung 7 sama dengan 413.839,9694. 2008 407 ditambah 397,15 ditambah 920,402 7.778 dalam kurung 9 sama dengan 4.10680,775. 2009 sama dengan 407.397,15 ditambah 920,402 7.778 dalam kurung 11 sama dengan 417521,5806. 2010 sama dengan 407,397,15 ditambah 920,402 7.778 dalam kurung 13 hasilnya 1932,3681. 2011 sama dengan 407.397,15 ditambah 920,402 7.778 dalam kurung 15 sama dengan 42 1203,1917. 2012 sama dengan 407,397,15 ditambah 920,402 7.778 dalam kurung 15 sama dengan 423,043,99,72. Next. Kesimpulan, metode setengah rata-rata atau semi-average merupakan salah satu teknik yang digunakan dalam melakukan suatu forecast. Namun, metode ini jarang digunakan dalam menentukan peramalan. Untuk melakukan peramalan dengan metode ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu metode setengah rata-rata dengan historis dalam jumlah genap dan metode setengah rata-rata dengan historis dalam jumlah ganjil.
Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Afif dari kelompok 6 dengan NIM 13210033. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana caranya menghitung data forecasting dengan menggunakan forecasting data semi average. Kita genap kelompokkan saja. Pertama kita buat dulu namanya di sini. Habis itu kita copy sini. Setelah itu kita tulis semi total, semi average, XA, XB. Lalu tulis kita bagi dua nih, karena ya ada 10 kita bagi dua jadi 55. Oke. Lalu itu tiap per 5 ini kita jumlahin dan hasilnya ini ini adalah hasil pembagian dari jumlah yang ini dibagi 5 dan jumlah yang 5 ini hasilnya segini. Jadi kita tulis 1 minus 2 ke atas ke bawah 1, 2, 3, 6, 7. Lalu yang ini jadi data yang kedua ini sama seperti yang di atas ini dijumlahin 5 ini lalu hasilnya 1045. Lalu dibagi 1045 ini bagi total jumlah datanya ada 5 berarti 45 bagi 209 hasil bagi 5 hasilnya 209. Nanti kita tulis di sini 0 sini terus ini minus 1 sampai minus 7 bawahnya sampai 2. Sekarang kita nyari 2021 terus XB nya 8 otomatis 8 dan 3 kita cari. Ini rumusnya Y sama dengan A plus B kali X. A nya ini 138,6 ini 209 ini bisa. Lalu B nya ini hasilnya gimana? Kita dapetin dulu, cari hasilnya yang ini dibagi ini. Sorry salah, ini hasil ini kurang ini lalu terus dibagi hasilnya 14,08. Ini udah dapet B nya, lalu kita cari rumusnya, kita masukin Y sama dengan A plus B kali X itu dengan cara ini tambah dan kurang ini sekali ini X nya ini 8, hasilnya sama dengan segini 261,24. dan yang bawahnya juga bisa, jadi kayak 209 ini hanya pakai yang ini, B nya ini tambah kurung terus bagi ini kali ini hasilnya jadi sama seperti yang kurang lebih begitu penjelasannya. Kurang lebih mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.